Mbak saya pinjam Alkitab itu. Akhirnya saya cerita, Bu Gembala kasihlah sebuah Alkitab. Tujuan Mbak saya pertama adalah bagaimana mengcompare antara Alkitab dengan yang satu lagi. Nah, tujuan Mbak saya kedua adalah untuk bisa mematahkan kebenaran dari isi Alkitab. Namun kebalikannya, pada suatu hari, suatu malam, ketika Mbak saya baca itu, kok ketemu satu titik temu di situ. Di mana bahwa nanti akhir zaman yang datang kedua kali adalah Nabi Isa Al-Masih. Mbak saya ingin tahu siapa Nabi Isa Al-Masih ini. Puji nama Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini, Sobat Channel Mateus Teva. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Sang Pencipta ya. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dan sangat berbeda seperti biasanya. Karena kali ini seperti cuplikan video yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pria Muslim yang sangat fanatik akan agama, dan sekalian juga ia juga seorang dukun keras. Kini ia menjadi murtad, menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya atau bagaimana ceritanya hingga ia takluk menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Pertama, saya ingin perkenalkan dulu. Pertama adalah nama saya adalah Eko Susanto. Asal saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, pada tanggal 28 Juli 1976. Saya saat ini tinggal di Jakarta dan sebelumnya saya tinggal di Denpasar, Bali. Mungkin itu yang pertama saya sampaikan, salam kenal dari saya. Kemudian saya ingin bersaksi, semoga ini juga bisa menjadi berkat dan menguatkan, atau ada hal baru yang mungkin didapat nanti ketika sesi yang terakhir, boleh di-sharingkan kepada saya atau boleh kita sama-sama saling melengkapi gitu ya. Baik Pak, Bapak Ibu sekalian, saya mau kesaksian yang pertama adalah pada awalnya keluarga saya adalah keluarga yang sangat-sangat taat kepada agama. Jadi setiap hari saya melihat orang tua saya benar-benar mereka melakukan yang namanya ibadah yang begitu rutin setiap hari. Nah, di situ saya melihat ada hal-hal yang juga ditambahkan adalah orang tua saya itu benar-benar kuat dalam hal kejawen. Jadi selain agama yang lama, seberang juga ditambah dengan hal-hal yang berbau ritual seperti itu ya. Jadi kental dengan hal-hal yang kejawen seperti itu. Nah, sewaktu muda, bapak saya itu juga adalah seorang yang aktif di dalam aktivitas keagamaan. Jadi pernah juga mengajar seperti itu. Nah, di luar itu bapak saya juga sangat kuat dengan hal-hal yang berbau supernatural. Jadi orang tua saya dulu benar-benar punya ilmu atau dibilang kesaktian seperti itu. Kemudian juga senang berpuasa, kemudian senang juga berguru, senang juga melakukan tirakat di tempat-tempat yang keramat atau angker, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kekuatan secara batiniah, secara supernatural, juga bisa mendapatkan hal-hal seperti kayak pusaka seperti itu, keris begitu. Nah, itu yang bapak saya sering dapatkan ketika melakukan hal-hal ritual di tempat-tempat yang cukup keramat begitu. Nah, akhirnya bapak saya pernah sampai mendapat julukan dukun tiban. Ini dapat ketika bapak saya itu melakukan ritual selama 21 hari di sebuah pemakaman keramat. Nah, di situ ketika bapak saya selesai itu, hari yang terakhir itu tiba-tiba bertemu dengan orang asing seperti itu, di mana orang itu juga mendapatkan wangsit atau mimpi untuk mencari orang yang berasal dari pekuburan dengan ciri-ciri sebagai berikut gitu kan. Nah, akhirnya bapak saya itu dipanggil ke rumahnya, diminta mengobatin orang yang sakit itu. Pertama bapak saya bingung bagaimana cara ngobatin ini gitu kan, karena bapak saya nggak punya kemampuan untuk ngobatin orang gitu kan. Tapi dengan hal yang sederhana seperti air. Pak Eko, maaf ya, bisa mundur 10-15 cm ke belakang, mundur sedikit Pak. Boleh? Oke, sip ya. Seperti itu, silakan dilanjutkan ya. Baik Pak, saya lanjutkan Pak ya. Nah, ketika Pak saya diundang oleh orang ini untuk ke rumahnya, Bapak saya melihat di situ ada kakaknya dia yang sakit sudah belasan tahun itu tidak bisa bergerak.
Jadi seperti apa yang namanya orang bilang kayak mayat hidup lah, seperti itu sakitnya. Nah, bapak saya tiba-tiba diminta untuk mengobatin, ya bapak saya juga akhirnya mengobatin dengan ala kadarnya. Nah, tiba-tiba orang itu bisa bergerak, bisa duduk, dan akhirnya sembuh normal. Nah, di sini awal bapak saya mulai dipanggil sebagai dukun di daerah itu. Jadi terkenal kemana-mana, dan banyak hal yang bapak saya kerjakan secara gaib dengan kuasa yang bapak saya dapatkan itu. Nah, kemudian bapak saya lama-lama malu karena masih muda tapi dipanggil dengan julukan Ki. Biasa kita kalau paranormal dipanggil misalkan Ki siapa gitu ya. Bapak saya akhirnya malu dengan julukan itu. Akhirnya bapak saya mencoba untuk pergi dari desa itu, yaitu ke daerah Denpasar, Bali, merantau. Bapak saya juga nggak mau menekuni itu secara terus-menerus gitu kan, karena memang mungkin bapak saya juga merasa ini juga bukan panggilan, tapi ada satu kekuatan yang menarik buat saya untuk selalu bisa harus di situ gitu sih, kekuatan itu. Dan akhirnya bapak saya pindah ke Bali itu bersama dengan saya itu masih juga aktif memegang barang-barang seperti itu. Jadi ketika tahun 62 bapak saya itu pindah ke Bali, bekerja di PT Utama Karya di Denpasar, di sebuah proyek besar di perluasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Bapak saya juga masih memakai barang-barang seperti itu. Jadi kalau saya cerita mungkin sangat panjang sekali. Jadi intinya dengan kekuatan itu bapak saya bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Misalkan kayak pohon angker yang tidak bisa ditebang, hanya dengan satu doa, satu mantra, dengan satu barang pusaka, maka pohon yang besar ini pun bisa tumbangkan dengan mudah, seperti itu. Nah, akhirnya suatu ketika saya tinggal di Bali pada umur sekitar 11 tahunan itu, tiba-tiba ada seorang pendeta hamba Tuhan dari gereja yang mendengar kalau bapak ibu saya itu bisa masas atau bisa mijat, terutama tulang terkilir seperti itu kan, urat terkilir, keseleo, capek-capek itu. Nah, singkat cerita, gembala ini datang ke rumah saya. Setiap rumah saya, Bu Bali selalu bertemu dengan bapak saya. Setiap pertemuan itu selalu sharing tentang kasih Tuhan, tentang firman Tuhan, gitu ya. Nah, tapi bahasa pertama menentang, gitu kan. Terjadi perdebatan di situ. Saya sebagai anak ya hanya bisa melihat, gitu kan. Namun lama-lama pendeta juga nggak mau menyerah ya. Terus bahasa diselami dengan firman, terus sampai akhirnya bapak saya itu kemudian mulai terbuka pikirannya, hatinya. Akhirnya bapak saya pinjam Alkitab itu. Akhirnya saya cerita, Bu Gembala, kasihlah sebuah Alkitab. Tujuan Pak saya pertama adalah bagaimana mengcompare antara Alkitab dengan yang satu lagi. Nah, tujuan Pak saya kedua adalah untuk bisa mematahkan kebenaran dari isi Alkitab. Namun kebalikannya, pada suatu hari, suatu malam, ketika Pak saling baca itu, kok ketemu satu titik temu di situ, di mana bahwa nanti akhir zaman yang datang kedua kali adalah Nabi Isa Al-Masih. Wah, saya ingin tahu siapa Nabi Isa Al-Masih ini, gitu kan. Nah, dilihat lagi di buku yang sebelah itu terpampang juga jelas juga, oh si ini, gitu kan. Akhirnya bapak saya mulai berpikir, terus akhirnya bapak saya ke saya juga cerita, bagaimana ya kebenaran ini ya, kok saya agak ragu nih dengan yang lama ini, agama yang lama ini, bagaimana ya enaknya, gitu kan. Akhirnya diskusilah dengan ibu saya waktu itu. Kemudian singkat cerita, bapak saya mengontak ibu gembala ini. Tujuannya adalah saya ingin mengenal lebih dekat siapa Isa Al-Masih ini, siapa Tuhan Yesus ini, gitu kan. Kenapa kok sama-sama lahir dari Bunda Maria, yang satu dari Maryam, satu Bunda Maria, kok ada persamaan di sini, gitu. Akhirnya bapak saya ditawari untuk ayo kita gabung di gereja, gitu kan, bersama-sama kita mengenal kebenaran, gitu. Akhirnya bapak saya dan saya semuanya pertama kali saya itu datang ke gereja. Kita berpakaian rapi, ala kadarnya, datang ke ibadah itu, kita tuh kayak orang bingung Pak, karena melihat situasi berbeda dengan kami yang lama. Kok semuanya rapi-rapi, terus kemudian mereka semua bawa Alkitab, mereka nyanyi-nyanyi gitu kan, aneh buat kami gitu kan, aneh sekali gitu. Tapi ya karena orang tua sudah mengajak saya, yaudah kita coba ikutin ibadah itu sampai selesai. Itu terus berjalan waktu. Nah, dalam perkembangannya saya melihat begini, di gereja ini rupanya masih ada hal-hal lama yang masih mereka
kerjakan. Jadi contoh misalkan saya lama tuh sudah berusaha melepas yang namanya kuasa-kuasa, doa-doa, mantra-mantra, bahkan bapak saya juga udah memberikan pusakanya kepada orang lain gitu kan. Tapi saya temukan beberapa, bukan semua, beberapa, mungkin rata-rata teman-teman saya itu masih memakai barang-barang itu. Nah, saya lama-lama berpikir gitu loh. Berpikir saya ini melepaskan itu kok ketemu lagi yang sama gitu loh. Hanya beda istilahnya beda hanya baju aja, tapi dalamnya sama nih gitu loh. Nah, lama-lama suatu ketika saya tertantang gitu kan, karena ketika ketemu dengan anak-anak muda, mereka bilang kalau baca doa ini begini-begini, ditaruh di kopi, diminum, ilmu sudah masuk, udah bisa kebal segala macam. Saya nggak percaya gitu kan. Dimana saya pelajarin kalau ilmu itu harus dengan membayar harga, yaitu puasa, yaitu tirakat, terus baca mantra berulang-ulang kali gitu kan, baru ilmu itu bisa masuk dan dipraktekkan seperti itu. Akhirnya saya tertantang, hari itu saya coba puasa, saya kembalikan lagi ilmu saya itu, saya puasa, kemudian besok saya ketemu teman saya tes. Ini ada telur gitu kan, ini yang simpel aja dah, coba tolong pecah telur ini kalau bisa. Itu ditekan begitu rupa, sampai muka merah itu nggak bisa pecah-pecah. Ulang-ulang, sampai sekitar 5-10 menit dicoba nggak bisa pecah-pecah. Ini batu apa telur ya kok gitu kan, telur gitu kan. Kok keras sekali kayak batu ya? Inilah ilmu, saya bilang gitu kan. Kalau teman-teman punya ilmu, inilah ilmu yang saya milikin gitu kan. Terus akhirnya, kok saya percaya telur nih? Oke, saya ambil isinya, kekuatannya saya pecahkan. Pecahlah dia. Jadi seperti kayak bola yang meledak itu keluar gitu, pecah di situ. Kemudian saya tes juga ketika teman saya adu ayam, ketika ayam saya itu mulai loyo, saya hanya baca mantra, saya pandang ayam, tiba-tiba kayak ada power lagi, itu bisa mengalahkan lawannya gitu. Jadi itu yang saya miliki gitu. Nah, lama-lama kok saya merasa kering saya. Di sini saya nggak bisa bertumbuh rohani saya gitu kan. Apa yang salah gitu loh. Sampai saya berpikir di yang lama dengan satu mantra itu dibaca berulang-ulang, kemudian dengan ritual puasa, pati geni gitu kan, nggak makan dalam situasi malam, itu punya power. Berarti ayat firman Tuhan bisa saya pakai seperti itu. Jadi sampai kebayang ke sana saya untuk mengolah itu gitu aja. Karena saya mau berbeda. Yang lain Kristen, tapi kok masih begini? Saya mau beda. Saya mau ambil dari firman Tuhan. Saya nggak mau pakai yang lain gitu kan. Nah, lama-lama, suatu ketika, entah kenapa, kok setiap saya dengar lagu pujian di gereja, lagu pujian di kaset itu, kok saya kepengin menangis gitu. Ada apa dengan saya ini gitu? Kok tumben saya kok kayak cengeng begini gitu loh. Saya nggak pernah bisa berantem, nggak pernah nangis begini, tapi kok ini kok saya nangis begitu kan. Dan akhirnya suatu ketika saya ketemu dengan satu jemaat. Nah, jemaat ini berbeda dengan yang lain, di mana setiap ketemu dia ini selalu sharing tentang firman Tuhan. Yang pertama saya lihat, kemudian suka berdoa. Kemudian ketika berdoa ada bahasa baru, saya nggak tahu apa itu gitu kan. Bahasa baru apa? Dia bilang ini adalah bahasa roh gitu kan. Nah, bagi kami ada sesuatu yang janggal dengan bahasa ini gitu loh. Memang ada di Kisah Para Rasul tentang karunia berbahasa roh, tapi ini tidak dipakai di tempat kami gitu kan. Bagi kami ini sesuatu yang aneh gitu kan. Saya coba sharing dengan teman yang lain, ada yang mengatakan itu sesat, itu bukan dari Tuhan, itu dari yang jahat. Kenapa? Karena karunia itu sudah selesai di zaman para rasul. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita sakit, ya kita harus ke dokter, ke medis, seperti itu. Nah, ini bertentangan dengan saya, gitu loh. Nah, lama-lama saya berpikir, yang salah siapa sebetulnya? Yang benar siapa nih? Orang itu, jemaat ini, anggota ini, atau yang lain? Karena yang lain ini mereka menganggap diri yang benar, tetapi kehidupannya tidak benar, gitu loh. Jadi, suka minum, ya kan, kemudian suka ke tempat-tempat yang terlarang seperti itu, suka berantem seperti itu. Nah, ini berlawanan gitu kan, punya ilmu, wah ini yang benar yang mana nih gitu kan. Nah, sampai suatu ketika saya itu diundang ibadah waktu itu kan ke gereja karismatik. Ketika ibadah itu saya nggak tahu juga kenapa kok saya mau nangis lagi di tempat ini, apa yang salah dengan saya ini gitu kan. Keluar air mata saya, cuman belum lepas, belum plong, seperti itu rasa dalam hati saya ini. Akhirnya, udahlah saya pulang dari ibadah itu dengan berbagai tanya-tanya nih, ini benerkah, mana yang bener, mana yang sesat, saya masih bingung waktu itu. Nah, kemudian lama-lama
saya ketemu dengan calon ibu mertua saya karena waktu belum menikah. Ketika saya berkunjung ke rumah ibu mertua saya ini, waktu itu beliau mengatakan, Eko, coba nanti Eko ikut komsel, ikut ibadah keluarga di tempat kakak. Nanti di sana akan dilayani pelepasan, doa pelepasan. Saya berpikir lagi, doa pelepasan apa lagi ini, gitu kan? Di tempat saya nggak ada nama doa pelepasan, gitu kan? Ini benerkah atau tidak? Nah, ketika ibu mertua saya mengundang saya nggak tertarik. 5 kali diundang saya nggak mau datang. Saya masih pakai yang lama. Apa yang lama itu? Yaitu tadi saya ruwatan, menghubungi paranormal, ruwatan. Memang ruwatan itu membuat pikiran saya fresh. Namun hanya berjalan sekitar 3 minggu 1 bulan. Kemudian kusut lagi saya, mulai bingung lagi, kering lagi gitu kan. Dan ini saya sadar Bapak Ibu, saya baru tahu kalau ruwatan itu tidak bisa menyentuh sampai ke hati. Hanya sampai di batas pikiran. Sedangkan Tuhan itu menjamah sampai di hati. Ketika hati kita dijamah Tuhan, maka semuanya akan lepas. Dan pikiran kita juga akan terlepas dan menjadi baru. Dan ini saya dapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Kemudian akhirnya saya ruwatan nggak menemukan solusi. Tetap kusut, tetap gelisah, tetap takut, dan sebagainya. Saya menyerah akhirnya. Ketemu dengan ibu tua saya, oke tante, saya mau ikut komsel ini, gitu kan. Akhirnya saya ikutlah komsel itu, gitu. Ketika komsel itu berjalan, ibarat itu berjalan begitu rupa, saya melihat ada yang aneh nih, orang-orang kok pujiannya kok kok kusuk sekali, gitu kan. Mereka nyembahnya kok luar biasa sekali, tutup mata, gitu kan. Nggak ada yang merokok, nggak ada yang aneh-aneh, gitu kan. Saya merasakan ada damai di situ. Sehingga itu saya bilang Pak Pendeta, Pak, saya minta doa pelepasan. Nah, pada saat itu Pak Pendeta saya bilang begini, Pak Eko pernah belum mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Di mana itu tertera di dalam kitab, sebentar ya, di dalam Roma 10 ayat 11-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, disinilah akhirnya saya mencoba untuk membuka hati saya kepada Tuhan. Saya dituntun berdoa untuk terima Tuhan, mengakui semua dosa-dosa saya saat itu. Nah, ketika selesai saya berdoa, ketika gembala itu tumpang tang atas kepala saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada sesuatu kekuatan strum gitu ya, kayak strum itu mengalir kepala saya ini terus sampai ke hati saya. Itu saya menangis begitu rupa. Saya menangis. Tiba-tiba itu berlangsung sekitar mungkin 15-20 menitan saya menangis itu. Itu maaf sampai emosi keluar dan sebagainya keluar di situ. Nah, ada yang aneh Bapak Ibu. Ketika selesai itu, saya itu berdiam diri. Saya diam dulu gitu kan. Saya berpindah beberapa lokasi waktu itu. Kok tiba-tiba ada yang aneh dengan hati saya ini, diri saya ini itu. Saya temu dengan teman saya bilang gini, kenapa Mas Eko kok sampean gelisah pada sini? Gini Om Andre, saya tuh merasakan ada hutang 1 miliar di dunia ini. Tapi di Rosa ini saya mengalami kelegaan yang luar biasa. Luar biasa. Bebas luar biasa. Lepas luar biasa. Saya nggak tahu apa ini. Tapi saya ini kok rasanya sukacita sekali gitu loh. Ingin menyanyi. Nggak tahu apa yang terjadi di hati saya ini gitu kan. Saya bingung juga gitu. Pokoknya joy sekali di sini. Nah akhirnya setelah itu, selesai ibadah, saya pamit pulang. Sampai di rumah. Biasa selama ini saya nggak pernah baca firman Tuhan. Saya ada Alkitab itu ada 5 Bapak Ibu. Tersimpan rapi, berdebu. Saya nggak pernah sentuh waktu itu kan. Tiba-tiba kok saya ingin baca Alkitab gitu loh. Ada apa dengan saya ini gitu loh. Kok tumben sekali ini. Saya baca Alkitab juga baca. Cuma tidak sehaus ini. Baca cuma sesekali 2 kali baca. Ketika ada tugas di gereja, oke saya baca gitu kan. Biasa nggak baca lagi gitu kan. Tiba-tiba saya tergerak sekali waktu baca Alkitab. Akhirnya saya ambil Alkitab itu, saya bersihkan dari debu. Terus saya membuka. Ketika saya buka di kitab Kejadian, kok firmannya aneh. Kok firmannya kayak hidup. Firmannya kayak hidup, kayak berbicara dengan saya gitu. Aduh, saya rasanya luar biasa. Kok firmannya begini ya? Kok nyata? Kok hidup? Itu. Kok bisa ngomong sama hati saya gitu loh.
Nah, akhirnya sejak itulah saya mulai baca Alkitab terus setiap malam. Sampai saya kerja pun sembah Alkitab. Jadi mungkin itu yang dinamakan dengan kasih mula-mula Bapak Ibu ya. Jadi begitu rindu, begitu haus akan Tuhan begitu. Nah, akhirnya saya mulailah aktif di gereja yang baru ini. Nah, setiap hari Minggu itu ketika ibadah, ujian, penyembahan itu terjadi, saya tuh mengalami manifest Bapak Ibu. Manifest itu macam-macam. Dari mulai teriak, kemudian muntah-muntah, jungkir balik, saya bisa keluar kayak silat segala macam gitu kan, meraung-raung. Sampai kesekian kali saya mengalami manifest yang belum pernah saya alami, yaitu manifest seperti ular. Jadi kepala ini meliuk-liuk, badan saya ini menghantam tembok seperti itu, tapi saya nggak usah sakit. Itu di luar kontrol saya seperti itu. Meliuk-liuk, bolak-balik seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya rasakan setelah itu? Ada lagi kelegaan lagi saya terima gitu loh. Ada lagi sukacita baru yang saya terima gitu kan. Nah, terus saya berjalan waktu, saya ngalamin ini. Tiba-tiba suatu hari saya di kantor itu, entah kenapa ketemu dengan teman saya yang ngalamin sakit di kaki. Saya teringat dengan pesan gembala waktu itu kan, kalau teman yang sakit, Pak Eko silakan olesi minyak urapan, doakan dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan melepaskan orang itu dan menyembuhkan dia dengan ajaib. Saya coba, saya praktekkan waktu itu. Tiba-tiba habis saya doakan, anak ini tiba-tiba panggil saya, kok kakiku gini ya gitu ya. Kenapa? Kok rasanya kayak ada yang pijetin, kok enak sekali, kok tiba-tiba hilang semua sakitnya. Hah? Kok bisa begitu? Kan juga heran gitu kan. Kok saya gitu, sekarang gimana? Iya, hilang dia, sudah enak loh. Makasih ya kok, jangan sama saya, makasih. Saya cuma bisa berdoa. Itu buat Tuhan, di bagian Tuhan, mujizat itu bukan bagian saya, gitu kan. Oh iya, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus, bilang gitu kan. Oh, dia diam pertama kaget kan, karena saya pengen nama Tuhan, diam begini. Iya, gitu aja. Terus lama-lama ada lagi hal yang lain juga. Teman saya sakit, gitu kan. Saya doakan, dia sembuh, pusing-pusing sembuh segala macamnya. Itu di mana masa-masa saya masih mengalami kelepasan yang Tuhan lepaskan itu dalam diri saya. Tapi Tuhan bekerja. Ini saya rasakan Tuhan itu luar biasa ajaib bagi saya, gitu kan. Dan mungkin saya tambahkan juga di kitab Yeskiel 26 ayat pasal 26 sampai 27, Tuhan katakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, di mana-mana masa-masa ini saya peka dengan suara Tuhan. Tuhan seperti berbicara menuntun saya seperti itu. Nah, ini saya rasakan kok Tuhan baik banget gitu kan. Ketika saya ada sesuatu hal, masalah kan orang itu, Tuhan berbicara gitu kan. Mungkin tidak bicara secara audible, secara di telinga, tapi hati saya itu peka gitu. Oh, ini suara Tuhan. Saya tahu ini suara Tuhan buat suara saya. Karena saya nggak mungkin berbicara seperti itu gitu kan ya. Itu yang saya alami gitu kan. Banyak perkara-perkara rohani yang saya alami bersama Tuhan. Bahkan di tempat kerja juga ada yang kena santet, guna-guna. Itu hanya dengan saya doa saja, Tuhan lepaskan orang itu. Sehingga akhirnya teman-teman saya ketika ada masalah yang berbau klinik seperti itu, ke saya, Pak Eko, kalau doa dong, saya ada begini-begini. Oke, doa. Percaya sama Tuhan Yesus, bukan sama saya. Karena saya nggak punya kekuatan. Kalau you percaya sama Tuhan Yesus, maka you akan dilepaskan. Nah, itu yang dialami oleh teman-teman saya. Mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan yang begitu ajaib dari Tuhan. Itu yang saya alami. Nah, kemudian selama itu apa kemudian masalah pribadi saya selesai? Tidak, Bapak Ibu. Kita dalam Tuhan juga mengalami namanya proses gitu ya. Proses juga ada gitu kan. Bahkan di masa-masa itu, entah itu bagaimana ya, seawal saya tidak, tapi ada suara lain yang selalu mendakwa saya. Ketika saya mau ke gereja, ada suara yang mengatakan, ngapain kamu gereja? Apa yang kamu dapatkan di gereja? Saya bingung, ini suara apa lagi nih, gitu kan ya. Ngapain kamu gereja? Ngapain kamu ibadah? Apa yang kamu dapatkan? Nggak ada kan? Gitu. Tapi suara itu saya lawan, karena itu bukan suara Tuhan. Saya percaya ini suara ini bukan suara Tuhan, karena tidak membawa damai di dalam hati saya, tapi membawa kebingungan, membawa kegelisahan, membawa ketakutan. Saya lawan, saya tetap beribadah, saya tetap mau dilepaskan itu sampai tuntas. Itu yang saya alami.
Nah, terus kemudian lama-lama saya juga bertanya Bapak Ibu ya, karena begini, karena di awal itu kan Bapak saya pernah bilang bahwa saya itu dulunya masih ada hubungan dengan darah biru, jadi ada hubungan dengan orang keraton. Saya bertanya gitu sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan, tunjukkan pada saya Tuhan, dari mana sih asal leluhur saya, gitu kan? Kenapa kok selama ini saya sampai mengalami kelepasan seperti ini? Nggak pernah saya ngalamin seperti itu, gitu kan? Butuh berbulan-bulan, sekitar 2-3 bulan saya ngalamin kelepasan seperti itu, begitu lamanya. Dan Tuhan baik Bapak Ibu, Tuhan baik. Saya diberi mimpi, jadi selama ini saya tuh terima apa ya, Tuhan punya pernyataan melalui mimpi. Mimpi-mimpi yang Tuhan terus berbicara melalui mimpi. Nah, sampai mimpi saya inilah mimpi yang paling jelas yang saya terima selama ini. Mimpi saya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya itu tiba-tiba berjalan itu masuk ke pelataran keraton. Dan ini saya tahu adalah keraton Jogja. Jadi di daerah Jawa Tengah gitu ya. Saya berjalan seperti itu, tiba-tiba saya dihentikan oleh Kanjeng Hemas. Saya tahu nih, ini adalah istri dari Hamengkubuwono ke-9 di Jogja. Saya dihentikan, saya ditanya waktu itu, di saya seperti itu, apa tujuan Anda ke sini? Saya bilang, saya ingin ketemu dan putri Ibu, saya mau sharing Bu. Masalah apa gitu kan? Masalah dari mana sih Bu asal mula saya ingin tahu aja sih Bu gitu kan. Oh baik, karena Ibu tuh seperti begini posisinya Bapak Ibu, kayak baca doa sambil begini. Nah terus dia bilang begini sama saya, iya Anda masih ada bekasnya. Ada bekasnya, oke. Terus sekarang bagaimana ya Bu? Nanti ketemu dengan bapaknya nggih, supaya Bapak lebih tahu tentang hal ini. Oh baik Bu, baik. Mari ikut saya. Saya ikutin Ibu ini sampai masuk ke sebuah ruangan. Di situ ada beberapa kursi, saya duduk di situ. Terus tiba-tiba berapa lama datanglah Hamengkubuwono ini memakai baju kayak baju Pak Jokowi gitu ya, baju putih, baju panjang seperti itu. Ketika dia melihat sama saya tiba-tiba kayak posisi kayak tersungkur, saya sentuh tangannya, salaman betul. Kok ada kontak batin kayak saya mengambil orang tua kandung saya, Pak, seperti itu. Saya baru ngeh nih, saya baru sadar, rupanya dari sini, rupanya keturunan saya. Akhirnya saya diperiksa duduk di kursi, kemudian ditanya lagi saya dari mana, tujuannya apa dan segala macamnya. Akhirnya singkat cerita, saya diminta data, nama kamu siapa, terus nama orang tua kamu, hari wetonmu atau hari lahirmu kapan, tolong buat di sini ya. Nanti saya akan terima datamu, nanti hasilnya saya beritahu kepada kamu ya. Oh baik, udah saya buat Bapak Ibu, lengkap semua di situ. Terus saya serahkan kepada beliau pergi. Nah setelah begitu, berapa lama kembali lagi. Terus kemudian sebuah kertas putih seperti itu, ini hasilnya setelah dibaca. Saya baca nama Eko Susanto, binti ini, tanggal lahir gini-gini, nama orang tua ayah ini, binti ini, ibu kandung, semuanya ditambah, dibagi, dikurang segala macamnya. Terakhir tertera di paling bawah tuh jelas sekali bahwa kamu tidak lagi menjadi bagian hak keraton. Waduh, di bisa tuh, waduh, hilang warisan saya ini gitu kan. Waduh, hilang warisan saya ini. Saya bangun tuh kaget, ini apa ini gitu. Kok jelas sekali alurnya, jelas sekali ceritanya gitu aja. Akhirnya mimpi ini saya sharingkanlah ke istri gitu kan, begini. Oh mimpi itu kan begitu, nggak tahu mimpi gini gitu kan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati, secara daging kau masih ingin diakui, tetapi secara roh kami bukan lagi milik mereka, tapi milik aku, kata Tuhan. Waduh Tuhan, terima kasih, gitu kan, terima kasih, gitu. Nah dengan mimpi ini Bapak Ibu, saya masih penasaran gitu kan. Penasaran, saya ketemu dengan hamba Tuhan yang rupanya dia bekas daripada daerah Keraton Yogyakarta. Jadi dia sudah bertobat dan menjadi hamba Tuhan di situ. Saya cerita hal ini, akhirnya dia bilang begini, Pak Eko, inilah kenapa Anda manifest itu adalah ular. Karena ular ini melambangkan hubungan spirit dengan Nyi Blorong. Jadi gelar darah biru itu rupanya punya hubungan spirit dengan Nyi Blorong. Makanya orang-orang keturunan pasti mereka punya kontak batin dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan yang lainnya. Karena nama itu diberikan rupanya ada hubungan dengan mereka. Jadi darah biru itu darah yang bukan darahnya biru, tetapi ada hubungan spirit dengan penguasa tertentu, gitu ya. Nah ini rupanya yang saya makanya kenapa dulu kok saya sangat kuat sekali di situ.
nggak bisa lepas Bapak Ibu. Jadi namanya mantra tuh saya baca, bahkan saya punya beberapa pusaka yang setiap malam saya praktekkan di situ, itu goyang semua. Kamu ada sini nggak? Isi semua bergerak seperti itu. Si A punya ilmu ini nggak? Punya, bergerak dia. Jadi sampai saya bisa mendudukan roh-rohnya seperti itu. Tetapi saya sadar Tuhan bukan di situ, bahwa itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari yang jahat. Dan saya bersyukur semua itu bisa lepas, semua karena kemurahan Tuhan, semua anak kuasa Tuhan. Akhirnya dari sinilah saya mulai berhenti dengan hal yang berbau mistik, berbau gaib, karena saya tahu ada satu kuasa yang lebih tinggi dari mereka semua, adalah kuasa Roh Kudus. Karena kan Tuhan berfirman bahwa Tuhan roh penolong yang lain kepadamu. Ini yang saya terima. Dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa semua itu di bawah kita. Oleh itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini, percayalah bahwa Tuhan kita lebih dahsyat. Jadi nggak ada yang bisa melawan dia. Saya pernah juga bertemu dengan seorang dukun dari Surabaya waktu itu, dan dukun ini luar biasa juga. Kenapa? Karena pertemuan saya dengan dia butuh waktu lama, sampai ada saya doa peperangan di situ dengan dukun ini, dan Tuhan menangkap itu, dan Tuhan berperang menggantikan saya, dan dia akhirnya kalah. Inilah saya melihat bahwa Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Jadi makanya saya nggak pernah takut lagi. Orang tuh mau dukun, mau berapapun, intinya saya nggak pernah gentar. Selama alasan di pihak saya nggak pernah takut. Itu iman saya. Jadi ini saya bawa terus kemanapun. Makanya ketika ada orang punya kuasa gelap, saya nggak pernah gentar. Mau pakai apa silakan. Yuk baca mantra, pakai baca mantra. Saya tes ilmu kamu dengan nama Tuhan saya. Nggak bisa jebol. Mau kebal, mau apapun semuanya. Karena saya merasa ada pengurapan Tuhan yang bekerja selama ini buat saya itu luar biasa. Mungkin ini yang saya bisa seringkan, karena kalau saya cerita lagi yang lain juga mungkin akan panjang sekali Bapak Ibu mungkin waktunya ya gitu kan. Jadi supaya lebih dapat gitu kan di sini, istilah saya benar-benar kami keluarga bisa mengalami yang namanya jamaah Tuhan. Kami bisa mengalami namanya kelahiran kembali gitu kan. Jadi yang namanya karunia bahasa itu memang masih ada sampai dengan saat ini. Itu saya nggak pernah minta. Tiba-tiba saya ibadah, saya dibaptis Roh Kudus, saya berkata-kata bahasa yang asing, saya nggak ngerti bahasa apa ini. Tapi yang saya rasakan ketika saya berbahasa itu adalah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang luar biasa. Apakah ini sesuatu yang sesat? Nah, ini kita perlu bertanya. Kalau teman-teman kita itu bilang segala macam, kita bertanya lagi. Kan di Alkitab, di Firman juga ada. Gitu kan. Jadi ini bukan dipelajari tapi memang benar-benar kita mendapatkan dari Tuhan secara supernatural. Kita minta, Tuhan berikan apa yang kita mintakan di situ. Inilah yang kemudian menjadi saya dan keluarga kemudian kita berbalik arah. Dari dulu yang saya suka dengan hal-hal yang berbau mistik, sekarang saya menjadi lawan mereka. Orang itu Bapak Ibu, ketika saya di kantor pun ada orang yang nggak suka kirim magic, saya nggak pernah takut. Semuanya itu Tuhan kalahkan dengan darah Tuhan sendiri. Makanya ketika kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa kita nggak sendirian. Kita bersama dengan Roh Kudus. Kita bersama dengan Allah Bapa di surga. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi luar biasa yang saya boleh sharingkan pada malam hari ini. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji syukur, puji nama Tuhan. Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, saudara-saudara, terima kasih ya sudah dukung dan juga support akan channel ini. Sudah setia tonton akan kesaksian-kesaksian yang ada di channel ini, terutama kesaksian hari ini. Terima kasih sudah tonton sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga saudara-saudara yang sudah menonton akan kesaksian ini dapat hikmah dari kesaksian ini dan diberkati oleh kesaksian ini. Ya, untuk saudara semuanya, silahkan yang ingin berkomentar atau ingin memberikan masukan atau saran, silakan berkomentar di kolom komentar. Tapi di sini tentunya saya berharap komentar dari saudara semuanya adalah komentar yang positif, yang dapat memberkati saudara-saudara kita yang membacanya, dan juga komentar yang dapat membangun akan
hubungan persaudaraan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk itu saya juga mohon kepada saudara semuanya, jika suka dengan channel ini silahkan like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan kesaksian ini ke grup-grup rohani biar banyak jiwa yang makin mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Dan juga semoga nama Tuhan dengan kesaksian ini banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sekian dan terima kasih untuk saudara semuanya. Terima kasih buat sekalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya cukup kesaksian ini cukup sampai di sini. Shalom, sampai jumpa.